Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa auladihi wa syari auliya ila radhiyallahu ta'ala anhumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Summa ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddatina sayaudillahi lahumul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Allahumma nawwir qulubana bi zikrillah. Allahumma fahim qalbi ilman nafi'a fahman nabiyina wa hijjul mursalin wa ilhamal malaikatul muqrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi zikrillah. La ilaha illallah nas'aluhu subhanahu wa ta'ala ayyadana wa habbatana indal mautana fin nabi kalimatin syahadatan alam nabi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sepantasnya dan sepatutnya untuk kita haturkan, untuk kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak diberikannya kepada kita hingga saat ini, hingga detik ini kita masih mendapatkan curahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan dan banyak nikmat yang tidak bisa nak kita hitung-hitung lagi. Dengan nikmat yang diberikannya dengan cuma-cuma, mari kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat senantiasa tercurah, terutama nikmat anugerah yang berupa rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat pun dan salam pun tak luput pula untuk kita haturkan, kita sampaikan kehadirat baginda Nabi besar, Nabi Sayyidul Wujud, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, seluruh juriatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil kiamah kelak. Dan mudah-mudahan dengan selawat, dengan ucapan doa Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan kita dapat satu majelis dengan baginda Nabi di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini masih kita menyangkut tentang wala zikrillahi akbar. Sesungguhnya mengingat Allah ya, dalam sholat itu ingat yang amat besar. Bahkan di yaumil kiamah nanti amalan-amalan yang banyak, amalan haji, amalan sedekah, amalan berdoa, amalan silaturahmi dan banyak amalan-amalan dalam Islam ini termasuk selawat, zikir, yang mulai-mulai dihisab adalah sholat. Ya. Dari itulah kita sudah dari kemarin sudah kita belajar tentang sholat. Di sini bukan kita macam-macam sholatnya, hanya satu macam sholat, yaitu Allahu Akbar sampai ke Assalamualaikum warahmatullah. Cuma di dalam sholatnya itu yang perlu kita maknai supaya
kita bisa mengaktifkan aplikasi yang ada dalam diri kita. Yang kemarin solat udah kita maknai dengan ingat kepada Allah. Yang sebelumnya mungkin belum kita lanjutkan adalah solat sarana juga untuk wusul kepada Allah, yaitu untuk bermukasafahah, seperti Isra wal Mi'raj. Yang ketiga ini adalah dimaknai dengan doa. Solat itu bisa dimaknai dengan doa. Jadi ingat betul, bukan solatnya yang beda-beda, tapi memaknainya. Karena mukasafahah juga bisa dalam solat, ingat pun kepada Allah bisa dalam solat, dan aplikasinya yang dominan adalah tentang di atas lidah dengan panca indera yang bisa bergerak dan diam. Nah, itu yang harus diaktifkan. Kalau untuk hati, hati ini lapisannya banyak. Kita ambil yang paling dasar, yaitu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aplikasinya harus kita hidupkan supaya bisa ingat. Bagaimana cara menghidupkannya? Kan belum tahu. Nah, yang terakhir adalah tentang mukasafahah, yaitu bisa wusul, bisa sampai kepada Allah SWT, tentu dengan aplikasi ruh. Ya. Jadi ini secara singkat aja. Nah, malam ini kita bahas tentang makna solat yang dimaknai dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna solata ka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Nah, ini ayatnya pendek aja. Ya, jadi kata Allah, ya, inna solataka, sesungguhnya solatmu. Solat ini dimaknai dengan doamu. Itu kalau bahasa harfiah namanya itu ya. Harfiah itu jadi sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Nah, kemarin kita bahas tentang solat yang dimaknai dengan ingat kepada Allah, yang menghasilkan buahnya adalah amar ma'ruf, ya kan? Nahi mungkar, berarti mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu konsepnya itu. Jadi kalau belum bisa buahnya belum didapat, belum masak, dan bisa mencegah keji dan mungkar, berarti kita lihat lagi, kita periksa lagi solat kita, berarti persentasinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum ada. Karena kemarin janji Tuhan dalam hadis ataupun kitab-kitab yang tua itu, bahwa Allah itu menghitung pahala solat itu sesuai dengan kadar berapa ingatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dari Allahu Akbar sampai salam hanya ketika alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, itu juga waktu kita ingat kepada Allah, yang lainnya kemana-mana, itulah yang Allah beri pahala. Ya, itu ingat ya. Jadi kalau untuk ingat, tentu konsekuensinya yang harus dihidupkan aplikasi dalam diri kita ini, yaitu tentang akal. Akal itu ya, untuk menghidupkannya itu akal. Jadi bukan berarti, makanya sholat itu wajib untuk orang yang salah satu harus dihidupkan dalam sholat itu akal itu, untuk menghidupkan tadi itu supaya bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan tauhid itu, ingat itu terbagi-bagi.
ingat kepada namanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ataupun Rahman Rahim. Jadi kita ambil yang paling Sayyidul Asma, yaitu Allah. Ingat kepada perbuatannya, ingat kepada sifat-sifatnya, dan ingat kepada zat yang wajibul wujud. Tentu dengan ilmu tauhid ataupun ilmu sifat 20. Nah, sekarang barulah kita masuk ke solat yang dimaknai dengan doa. Ya. Jadi sekali lagi supaya tidak menimbulkan hal-hal yang macam-macam, ya. Bukan berarti solatnya yang mukasafah lain, tata caranya bukan. Solat untuk ingat kepada Allah, ya bukan. Ya lalu begini, bukan. Tetap bi Rasulillah, itulah dia. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma itulah aplikasinya yang potensi hidupnya atau tidak dalam diri kita ini di mana. Kalau untuk ingat tidak bisa lain kecuali kita harus akal yang harus kita perankan. Karena untuk menghidupkan hati tadi itu supaya dia ingat. Nah, kalau malam ini adalah tentang solat yang dimaknai dengan doa. Jadi dalam bahasa Quran ini bahwa sesungguhnya doamu itu, solatmu itu bisa menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka-mereka yang mendirikan solat. Jadi sekarang kita harus perhatikan, banyak orang yang solat tapi hatinya gersang, ya kan? Hatinya risau. Jadi di mana salahnya? Padahal dia solat. Padahal solat ini dimaknai bisa untuk menenangkan hati, untuk menenteramkan jiwa. Inilah karena tidak dimaknai solat itu dengan doa. Ya. Nah, karena solat ini terbagi-bagi, maksudnya dalam solat ini terbagi, gerakannya terbagi. Ya kan? Kalau gerakannya kan dari berdiri, ruku, sujud, dan duduk. Nah, makanya ada istilah dalam kitab itu, ada istilah syariat yang dikenal dengan ilmu fikih, ya kan? Tarekat, hakikat, dan makrifat. Kalau makrifat ini dah mukasafahah, ya kan? Kalau hakikat ini, baru nak menyaksikan secara apa itu mazhar, ya. Istilahnya musyahadah, istilahnya barang yang baharu ndaan hilang ade, tapi jadikan sarana kita untuk ingat kepada Allah. Apapun barangnya, apapun yang sifatnya baharu nih tapi itu untuk jadikan jalan untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan masih tahap tadi itu musyahadah. Ya, jadi menurut orang-orang tasawuf, makanya dia mengingat sesuatu itu bukan sesuatunya itu, tapi itu jalan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tidak ada pikiran bagaimana? Kalau tidak ada akal, tidak bisa lah. Untuk mengaktifkannya supaya bisa hatinya untuk ingat, akalnya digunakan. Karena terutama adalah akal ini diberi makan, yaitu makanannya yang utama adalah tentang dua aja ada yang kita ambil. Banyak sih dalam kitab tuh, tapi kita ambil dua aja lah yang bisa kita amalkan. Satu yaitu majelis ilmu, yang mengantarkan nanti kepada roh. Yang kedua adalah tafakkaru fihil killah,
Jadi banyak-banyak bertafakkur. Contohnya begini. Perlu tafakkur berarti perlu akal. Pernah nak melihat yang namanya langau, mun bahasa kita kampung tuh. Tahu nak man langau man? Tahu ke? Yang pantatnya kuningnya. Nah, bunyinya macam mana? Nah, mun kita hayatnya itu bunyinya masa Allah 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 Allah. Dia berzikir dia kan. Nah, kita ambil lagi satu tentang lebah. Tahu tak lebah? Nah, secara sifat bunyinya mirip-mirip same. Same mirip. Dalam orang al-hakikat mandangnya itu, mendengarnya itu bukan nging, tapi dia nyebut Tuhan ya Allah 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 Allah. Sama-sama Allah 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 Allah. Ngomongnya same bunyinya. Dari sifat suaranya, tapi dari sifat pekerjaannya, udah jauh beda. Ini kita gunakan akal. Kalau langau, dia cari barang-barang busuk, ya kan? Tapi kalau lebah, dia cari bunga-bunga. Bahkan bisa dia buat madu, bisa memberikan manfaat buat orang. Jadi kita kan harus tafakkur, terus gunakan akal di situ. Nah, mun sifat buruk nih, mun kita, padahal suaranya bunyinya sama juga. Nah, mun sholat begitu kak. Jadi Allahu Akbar sampai salam itu ya sama aja bacaannya. Tapi kenapa yang kemarin orang yang sholatnya dah rajin, berjamaah sendiri dan sebagainya, tapi bisa sandal bisa hilang di bawahnya. Kan? Begitu kak? Kan sama suaranya. Bacaannya sama, huruf yang dibacanya sama. Cuma mau maknanya aja. Nah, untuk menimbulkan yakin, maka perlu akal. Nah, alam ini adalah tentang doa. Jadi kalau sholat udah kita betul memanai dengan doa, insya Allah hati bisa tentram. Sesulit apapun masalah, tidak akan bisa kita bawa di dalam pikiran tadi itu, ya kan? Karena pikiran ini di tengah-tengah. Bisa kalau keluar dia bisa bahaya, kalau ke dalam pun bisa bahaya kalau pikiran tidak betul. Tapi kalau pikiran yang betul, pikiran yang sehat, yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala yang sehat, nah bisa dia mengantarkan sinyal kepada hati kita untuk ingat kepada Allah taala. Nah, tentang bagaimana supaya sholat menurut istilah doa yang bisa menjadikan hati yang tenang. Nah, ini perlu konsep. Tentu yang pertama ya, kita harus bisa memahami apa yang kita baca dulu. Nah, kan? Kalau dalam sholat tadi itu kan 4 gerakan. Berdiri, ya, ruku, sujud, dan duduk. Nah, kalau istilah berdiri, ya, karena sifat yang maha berdiri dengan sendirinya itu hanya Allah, ya kan? Kita itu menghadap, biar tinggi bagaimanapun ma'rifatullah, biar bagaimanapun ilmunya ya tentang makrifat, tapi kan Allah jadikan kita ini tetap sebagai hamba. Jadi kayak namanya hamba tentu tetap butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada kekurangannya. Karena Allahus Somad. Allah lah zat yang untuk kita ketergantungan. Jadi karena tadi maknai Allah yang maha berdiri dengan sendiri, berarti tidak ada sifatnya dibantu, tidak ada yang sifatnya istilahnya memerlukan orang lain.
dalam mengurus alam dunia yang begitu luas, yang nyata dan yang tidak kelihatan, termasuk manusia-manusia ini ya, dalam genggaman Tuhan. Jadi kita harus menyadari betul ya, bahwa kita ini seseorang hamba yang punya ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam Al-Fatihah itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal itu kan dalam bahasa Quran itu ya, ada termasuk itu ayat munajat. Karena ada hadisnya itu. Apabila kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita muji Allah tu, Allah langsung ya menjawabnya. Cuma tidak kedengaran kita. Tapi kalau untuk orang yang dah sampai ke makam yang mukasafah tadi, ketika dia tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin, dia dah mukasafah, udah berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini makam yang kemarin yang minggu yang lalu yaitu tentang ingat kepada Allah. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin, kita ingat betul bahwa suara yang keluar dari mulut kita itu kita yakin adalah kalamullah. Udah kita ingat kepada Allah. Begitu. Tapi bukan kita lah yang jadi Tuhan kan kemarin tuh. Sekarang kita manain solat ini adalah munajat. Dan namanya munajat ini, kita ini tetap ada kekurangan. Sekaya apapun, sesehat apapun manusia, secukup apapun, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Karena sifatnya baharu. Ini konsep ini yang pertama harus kita tanamkan. Kalau itu tidak kita tanamkan, akhirnya kita risau terus. Biasa megang duit 300 sekali hari ini, serupiah pun tidak ada. Dah mulai kita tidak tenang pikiran. Tapi kalau kita merasakan bahwa hamba yang senantiasa dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak heran. Tinggal kembali kepada tadi masalah kesabaran. Ya kan? Karena konsep dunia namanya. Tidak ada hari ini, besok bisa terjadi, bisa ada. Tapi masalah ruh kemarin, mudah dicabut, tidak bisa lagi dibalikkan lagi, kan? Ini ya. Nah, ketika Allah Akbar, jadi Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Jadi maknanya dulu di luar dalam pelajaran dulu nih. Jangan waktu sembahyang kita maknanya, dalam ini ilmunya yang kita maknanya nih. Dalam sembahyang nanti tetap aplikasi itu aktif. Kalau kita dah mulai kita belajar di luar pada solat, kita tahu makna tadi itu solat tuh. Karena ada tempatnya nanti. Kalau tempat Allahu Akbar, takbiratul ihram. Di situlah yang namanya usul, yang namanya mi'rajul mukminin. Berarti dah mukasafah di situ. Ketika bar bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, itu dah kalimat pujian. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ udah termasuk doa harapan bahwa tidak ada Tuhan yang kita sembah itu kecuali hanya Allah, dan tidak ada lagi yang lain yang nak kita minta pertolongan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini masalah HP pun ya. Silahnya kita harus belajar, memang sesuatu yang dah terjadi itu harus kita ridho. Sekecil apapun, usaha latih hati. Kalau mau jadikan solat itu bisa tenang. Kalau enggak, dampaknya enggak bisa. Surat bagaimanapun nanti kalau kesah deh, masih enggak bisa tenang. Karena di luar sholat ini, enggak bisa ngamalkannya. Karena sholat itu udah kumpulan di situ. Jadi usahakan ya dalam kehidupan sehari-hari ini ya,
Jangan ada pertanyaan mengapa. Ngapa aku nih tang begini. Kalau hanya di mulut boleh aja untuk istilahnya kajian, untuk ilmu pengetahuan perkembangan. Macam ngapa rumah tang miring tuh. Nah kan, tentu kita cari solusinya. Nah, tapi bukan berarti kita tuh nyalahkan Tuhan. Ada hal-hal yang kita ingat betul kepada Allah Ta'ala. Sesusah apapun dalam kehidupan ini, jangan nak berlarut-larut menyikapinya. Karena sesuatu itu tidak lepas yang namanya dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini baru bisa tenang kita. Kalau itu tidak ditanamkan, maka tetap jadi susah. Pilek sedikit kalau ada pening kepala, aduh. Apalagi biasa minum obat, biasa 3 kali sehari minum obat, kepala masih pening, obatnya dah habis, udah susah, udah mati aku nih, katanya kan. Jadi seakan-akan ketergantungan obat itulah yang kan dia sembahyang enggak. Jadi antara iman, ilmu dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Apalagi adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi yang pertama konsep adalah kita harus menyadari betul bahwa kita ini seorang hamba. Yang namanya hamba adalah mesti ada kekurangan. Nah, dalam sholat tuh banyak. Kita ambil tentang di doa di antara duduk 2 sujud. Apa di situ maknanya? Rabbighfirli warhamni, ya kan? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap ya. Itu munajat itu. Jadi hadir betul kehambaan kita di hadapan Allah. Itu memang perlu, memang kita apa yang kita perlukan itulah dia. Rabbighfirli, ya Allah ampuni, kan? Karena kita ini dalam setiap kehidupan yang namanya manusia tidak bisa lepas daripada dosa dan kesalahan. Cuma tinggal kadarnya aja lagi, tinggal besar kecilnya. Tapi Allah Maha Pengampun. Makanya Rabbighfirli ya Rabbighfirli warhamni. Apa maksudnya? Berikanlah rahmat. Warzuqni, berikan rezeki. Ya. Kalau memang dia mau mananya sholat di munajat, ya. Ketika dia besok rezekinya surut, istilahnya, tak gelisah. Karena dah dilaporkan dengan Tuhan waktu sembahyang tuh. Ya Allah, ada warzuqni, berilah rezeki, cukupkanlah intinya. Karena Allah yang Maha Kaya. Ya kita kan kurang, ya kita mohon kepada Allah Ta'ala. Wa'afini, minta kesehatan, ada di situ semua lengkap dah situ. Nanti tinggal dilihat ya itu doa di antara 2 sujud. Itu munajat namanya. Jadi maknanya betul. Jadi konsepnya yang kita munajat itu tidak ada lain, hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya. Kata guru zaman kemarin, kita nak mampu nak ngamalkan asma husna yang begitu banyak, cukup ajalah Allah zat yang Maha Kaya. Kata mudah kaya semua dah. Jadi kita cukup jadi itu hayatik betul waktu doa di antara 2 sujud itu. Meskipun doanya itu sunat, bacaannya itu bukan wajib, tapi maknanya ada situ bahwa kita betapa doib memang. Kalau mau jadikan sholat nih
bisa jadi ketenangan. Kalau ndak, ndak bisa. Karena kita tidak menghayati dalam solat tadi itu bahwa kita ini memang butuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jadikan sarana solat ini untuk memunajat, untuk memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makanya wala zikrillahi akbar itu sungguhnya solat ingat kepada Allah itu yang amat besar, lengkap dalam solat itu. Nah, terus udah mi'ratnya perjalanan tadi Allahu Akbar menuju, ndak ada rintangan apa semua Allahu Akbar tu Allah ihram tu kan menuju usul mi'rat. Mudah sampai muka sapahahnya di mana? Yaitu di tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu kan tentang waktu Nabi yang ngambil hadiah solat. Ya kan? At-tahiyatul mubarakatus sholah. Keberkahan itu hanya milik Allah, hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi memuji kepada Allah yang Maha Agung, maka dibalas oleh Allah, memberikan keselamatan, kesejahteraan untuk Nabi. Tapi Nabi tidak senang masih. Mungkin kita sih tidak suka kita, tapi Nabi namanya mikirkan umatnya, masih dia minta negosiasi dengan Allah Taala. Minta keringanan, istilahnya bukan hanya aku aja ya Allah katanya, berikan umat-umatku katanya kerahmatan juga. Makanya ditambahlah ini wa ibadikas ini. Di situ perlu dayati lagi tentang muka sapah di situ lah. Dan dikatakan dalam bahasa hadis itu, sembahlah Allah itu dalam ihsan itu ya, seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan-akan ini bukan itunya, tapi sarana yang dijadikan. Itulah ketika at-tahiyatul mubarakatus sholah. Disitulah aplikasi yang dihidupkan itu adalah tentang musyahadah. Musyahadah, pandangan hati, pandangan batin, bahwa yang berdialog antara Allah dan Rasulullah. Jadi tidak perlu sebenarnya kalau ngaji ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu tidak perlu yang mana-mana. Kaji ya solat ini. Dari mulai Allahu Akbar sampai salam sudah cukup ilmu di situ. Cuma di masyarakat nih dianggapnya masih rendah karena masih solat. Bukan begitu. Itulah ibadah yang tinggi-tingginya. Jelas tadi. Wala zikrillahi akbar. Camanya lagi. Karena unsur manusia fisik non fisik. Jadi ruhnya dah kita solat, jasadnya dah solat, akalnya aplikasi dah solat, ya kan? Masing-masing dengan apa? Dengan pekerjaannya. Jasad udah sujud, ruku. Tadi itu kan duduk. Tuh namanya rukun PL, perbuatan. Kalau hati rukun qalbi. Kalau lidah termasuk rukun qauli, bacaan. Lengkap. Jadi pelajari aja tentang solat. Udah mencakup di situ ada istilah solat syariat, tapi kalau pelajaran ada orang tuh lain. Ini kita nih bro solat syariat kita nih katanya. Dipisah-pisahkannya. Ada lagi solat tarekat katanya, ada lagi solat hakikat, ada lagi solat ma'rifat. Padahal dalam solat yang Allahu Akbar sampai salam di situ lah ada semuanya. Cuma keterbatasan pengetahuan. Untuk mau maknainya tadi itu. Kalau udah kita maknai memang betul-betul kita seorang hamba yang memang kurang, memang tidak ada yang sempurna, hanya Allah Zat yang Maha Kaya, maka hati kita akan tenang. Apalagi kita nak susahnya, Allah Maha Kaya. Kita ini kan dijadikan ketika pasang surut dibolak-balik batinlah Allah SWT. Karena dalam genggaman Allah.
Perlu kesabaran, perlu ikhtiar sesuai dengan ilmu kita kemarin kita sampaikan. Jadi tidak perlu nak sampai pasang koyok ke sia, mikirkan dunia. Kan biasa, halo pening kepala tampal ke sia. Kan hati katanya. Nak cari ketenangan, bawa aja sholat. Cuma dulu harus dengan iman dulu. Inilah ya tentang bahwa sholat itu dimaknai dengan doa, yaitu permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak di doa-doa yang lain, bacaan yang lain yang berupa doa, termasuk selawat juga itu doa. Kita mengharap kepada Allah memberikan limpahan rahmat kepada Rasulullah sehingga kita pun mendapatkannya. Kan doa juga. Ya. Jadi yang jadi masalah tadi itulah bahwa keyakinan kita itu belum menganggap Allah itu zat yang maha kaya. Yang kedua, kita tidak menyadari bahwa kita ini hamba yang serba kekurangan. Ketika ada kekurangan, kalau sakit kan kekurangan, kurang sehat berarti kita kan, dah mulai susah juga kita. Dah tempel sana, tempel sini. Padahal tadi itu dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita yakin bahwa ini apalagi sesuatu yang dah terjadi, kenapa lagi? Ngapa aku tang begini? Ngapa lagi? Ini dah perkataan yang dalam bahasa tasawuf itu dah kufur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang sampai ke dalam hati yang dalam, berarti kita tidak ngimane yang namanya takdir yang buruk dan baik Allah jadikan, karena ada sesuatu dah terjadi, dah nasi jadi bubur, mana bisa lagi, tinggal bagaimana kita nak nyamankannya lagi. Kan begitu. Jadi beruntung kalau orang yang sholat tadi itu bisa memaknainya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sholat itulah sarana untuk dia memunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang maha kaya. Nah, ketika dia lakukan sholat dalam kehidupan sehari-hari, sesulit apapun dalam kehidupan ini, insya Allah dia tenang menghadapinya. Karena dah disampaikannya unek-uneknya tadi dalam sholat tadi itu, ya kan? Karena dia menyadari bahwa dia seorang hamba. Jadi jangan kita nih mentang-mentang dah ilmu tinggi, kajian dah Nur Muhammad, tinggi ma'rifatullah, akhirnya lupa dengan syariat Muhammad. Jangan. Ya, jangan. Ya, salah kita. Kita harus kembali kepada sunnah bi Rasulillah. Karena kita ini kurang kajian ya. Padahal ilmu Allah ini sangat luas. Kalau bicara tentang hukum, ini susahlah kita ini. Kadang-kadang hukum ini kan kalau tidak ada bid'ah, sunnah. Kalau tidak haram, halal. Ya kan? Kalau tidak makruh, mubah. Tidak habis ceritanya kita. Jadi kita maknai dalam hidup ini, kalau dari dasarnya, kaji aja itu betul. Mudah-mudahan ya. Ini sedikit aja tentang kita maknai bahwa solat ini adalah doa, hadirkan hati dalam untuk munajat. Sebelum solat itu ingat betul di hadapan sampai kita ini, di hadapan zat yang maha kaya tadi, ngakulah ya Allah betapa doibnya aku ini. Berarti tetap perlu kepada Allah. Disitulah kita mulai menyerahkan diri kepada Allah sebelum Allahu Akbar. Maka ingat betul ya. Allahumma atini abdullah ma tu'ti ibadikas solihin. Itu doanya. Dah dijazahkan nih. Kalau tidak paham bahasa Arab, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, berilah aku rahmatmu dah seperti engkau berikan kepada orang-orang yang terdahulu. Nah itu dia doanya, maksudnya seperti itu. Allahumma atini abdullah ma tu'ti ibadikas solihin. Baru tarik nafas, Allahu Akbar. Nikmat nanti. Nanti dah selesai salam nanti pun
insyaallah jadi buahnya apa tadi, yaitu bisa tenang hati, bisa tentram, karena kita menaik dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lengkap man ya. Nah, tinggal kita kaji ya lagi. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur, dipertemukan lagi. Tinggal berapa hari ke bulan puasa. Jadi untuk bulan puasa nanti kita istirahat. Jadi tinggal berapa kali pertemuan lagi nih? 2 kali ya. Nanti untuk terakhir nanti kita bahas untuk persiapan di bulan puasa. Insyaallah nanti akan diberi trik-trik amaliyah yang ringan tapi bisa untuk membuat kebun-kebun di surga. Nanti tidak berat amalannya. Nanti kita coba. Kemarin kan udah kemarin ya agak berat. Kemarin karena sholat taubat, mandi taubat. Ini lewat, yang ini lain lagi nanti. Tapi salah satu cara kita untuk apa tadi itu, membenahi diri, mengosongkan pikiran kita, hati kita, jiwa kita dari hal-hal yang buruk. Kita isi lah dengan sifat-sifat yang baik, terutama dalam majlis ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini bisa untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalau mau lebih jelas nanti insyaallah nanti kita bisa perdalam lagi. Ini baru secara garis besar ya. Belum bisa mendalam karena waktunya singkat dan bisa nak begitu padat. Nanti untuk mempertajamnya diadakanlah nanti tanya jawab tentang makna solat, yaitu doa yang bisa buat tenang jiwa kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kekurangan dan kesalahan, dan untuk wal hadirin hadirat kalau ada hal yang salah pun minta dimaafkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.